Shalom teman-teman sekalian. Eh, Pada saat ini saya mau berbagi sesuatu dalam proses yang pernah saya lewati di masa-masa saya mengajar di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi agama Kristen. Di satu waktu, seorang mahasiswa bertanya kepada saya, "Pak, boleh tidak anak kecil itu menikmati perjamuan kudus?" Dikarenakan di gereja mahasiswa saya ini ada beberapa orang tua yang mengizinkan anaknya untuk mengikuti perjamuan kudus, ya. Nah, dalam hal ini saya tidak akan membela satu gereja manapun atau perspektif manapun, tetapi saya mau lihat hal ini secara logika. Karena memang di dalam Alkitab tidak ada dituliskan bahwa siapa-siapa saja yang harus mengikuti perjamuan kudus, apakah itu orang dewasa atau anak-anak. Karena kita memahami bahwa perjamuan kudus itu adalah peringatan akan memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib. Tetapi mari kita coba berpikir terkait hal ini. Lalu saya mengkorelasikan ini dengan pengalaman teman saya di Medan juga mengikuti perjamuan. Ini pun orang dewasa juga. Orang dewasa umur 20-an. Nah, di mana yang kebetulan teman saya ini belum dibaptis ya, belum dibaptis. Lalu dia mengikuti perjamuan atau sakramen perjamuan di salah satu gereja yang ada di Kota Medan, yang dimana gereja sebelumnya tidak diizinkan bagi siapa saja yang belum melewati perjamuan kudus itu, yang belum melewati baptisan, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus. Lalu teman saya ini memposting lah di Facebook. Nah, lalu dia memposting bahwa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus hanya oleh karena si yang membagikan perjamuan kudus ini mengatakan bahwa inilah kesempatan, inilah waktunya kamu mengikuti perjamuan kudus, yang dimanapun sebenarnya teman saya ini sadar bahwa harusnya belum bisa dia mengikuti perjamuan kudus. Nah, dalam hal ini memang ada beberapa orang yang pro dan ada orang yang kontra meskipun tidak dibaptis. Tetapi mari kita mencoba melihat hal ini dalam perspektif melalui perspektif secara logika. Begini, perjamuan kudus itu berbicara tentang peringatan akan pengorbanan Yesus di kayu salib, di mana Yesus itu mengorbankan dirinya untuk orang-orang yang layak menerima penebusan itu sendiri, khususnya untuk orang-orang berdosa. Yang artinya bahwa ketika Yesus mencurahkan darahnya di kayu salib itu, mengorbankan tubuhnya, mengorbankan darahnya, maka umat manusia mendapatkan penebusan atau mendapatkan pengorbanannya dia, sehingga umat manusia memperoleh pengorbanan itu. Nah, mari kita lihat juga baptisan. Baptisan itu adalah penyucian, penyucian, lalu pembersihan. Pembersihan dari mana? Pembersihan dari kehidupan yang lama, yang masih melekat, yang masih hidup
di dalam ketidakperkenanan akan Kristus. Nah, kalau kita melihat dari konsep ini bahwa baptisan itu adalah di mana kita menyucikan hidup kita, menyucikan diri kita, me, apa membersihkan diri kita dari segala noda-noda kejahatan masa lalu, sehingga melalui baptisan, melalui penyucian air, maka itu kita tinggalkan. Melalui kematian, ya, melalui kematian kita meninggalkan itu, sehingga melalui kematian itu, maka ketika kita dimurnikan atau disucikan melalui air itu, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru. Nah, sama halnya dengan baptisan, bahwa ketika kita sama halnya dengan perjamuan kudus. Ketika kita memahami perjamuan kudus itu, bahwa itu peringatan akan pengorbanan Yesus. Ingat loh ya, itu peringatan akan pengorbanan Yesus. Maka seharusnya orang yang sudah masuk ke tahap perjamuan ini bukan lagi penebusan. Ya, ini bukan lagi tahap penebusan, tapi memperingati. Artinya, dia sudah memahami bahwa ketika saya menerima perjamuan kudus ini, maka saya memahami Yesus sudah berkorban untuk saya, Yesus sudah mencurahkan darahnya bagiku, maka saya layak untuk menikmati darah, menikmati anggur, menikmati roti yang dilambangkan, ya, yang dilambangkan melalui roti dan anggur itu, yaitu darah dan tubuh Kristus, tetapi sudah terlebih dahulu melewati baptisan, yaitu penebusan, sudah melewati dulu penyucian, sudah melewati dulu yang namanya pemurnian. Analoginya begini, orang yang ingin mengikuti, ya, orang yang mengikuti upacara di istana negara, ya, orang yang ingin mengikuti, memperingati secara live upacara di istana negara, tidak mungkin dong bajunya yang dia pakai tadi malam itu dia pakai ke istana negara. Itu tidak mungkin sekali. Maka hal yang harus dilakukan adalah orang ini harus menanggalkan dulu, ya, menanggalkan bajunya, menanggalkan semua apa yang ada di tubuhnya di masa tadi malam dia tidur, lalu dia akan menggantinya. Dia akan menggantinya dengan baju yang baru, dia akan menggantinya dengan baju yang bersih, dia akan menggantinya dengan baju yang lebih wangi, dan membenahi dirinya dengan berdandan. Tidak mungkin dia datang ke istana negara dengan rambut yang urak-urakan, rambut yang acak-acakan, atau tidak mungkin dia datang dengan tidak mandi, tidak mungkin dia datang dengan tidak memakai wewangian dan segala macamnya. Ya, sehingga ketika dia datang ke istana negara, maka dia siap untuk mengikuti atau memperingati hari upacara tersebut. Ya, gitu ya. Nah, saya memakai analogi yang kedua. Tidak mungkin orang se-Indonesia memperingati hari kemerdekaan Indonesia tanpa ada pengorbanan terlebih dahulu, yaitu pahlawan-pahlawan negara. Pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan Indonesia ini. Sehingga ada yang namanya kematian di sana, ada yang namanya ditembak lalu mati dan setelah itu dikubur. Nah, melalui pengorbanan itu, maka kita yang hidup sekarang, ya, memiliki kesempatan, layak untuk memperingati hari kemerdekaan tersebut. Nah, oleh sebabnya saya membuat analogi ini bahwa orang yang datang memperingati memperingati kematian Yesus Kristus itu melalui sakramen perjamuan kudus,
ya, menikmati tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan melalui anggur, melalui roti dan anggur, maka ada pengorbanan yang harus dilewati, yaitu baptisan. Ya, yaitu baptisan, yaitu dimurnikan terlebih dahulu, dibersihkan dulu, baru setelah dibersihkan, barulah layak mengikuti perjamuan. Nah, pertanyaannya begini, lalu bagaimana dengan anak kecil? Ya, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil, apakah dia sudah mengerti tentang penebusan? Apakah anak kecil sudah mengerti tentang pengorbanan Yesus? Apakah dia sudah mengerti apa artinya pengorbanan? Apakah dia sudah mengerti apa artinya kematian Yesus Kristus? Apakah dia mengerti yang namanya pencurahan darah, ya, penghancuran tubuh yang dilakukan Yesus Kristus? Apakah dia mengerti? Ya, apakah dia mengerti semua itu? Apakah dia mengerti tentang pengampunan dosa? Ya, apakah dia memahami semuanya itu? Ya, oke. Lalu ada yang bertanya begini, lalu ada anak yang dibaptis di saat kecil? Ya, ada anak yang dibaptis di saat kecil, tetapi itu baru disahkan ketika dia mengikuti CD pada saat besar. Kan begitu. Artinya ada peneguhan di saat nanti dia sudah besar. Itu pun seharusnya belum boleh. Nah, jadi teman-teman, bahwa inilah pemahaman logika yang bisa saya coba cerahkan, mengapa sebenarnya anak kecil sangat-sangat tidak boleh, ya, sangat-sangat tidak boleh mengikuti perjamuan kudus secara sakramental, ya, secara sakramental, ya. Jadi saya membuat tanda kutip di sana, secara sakramental, ya, karena kalau sudah berbicara sakramental, ini benar-benar dalam keseriusan. Tapi kalau misalnya anak itu hanya ya sekedar makan rotinya dan anggurnya aja, tidak mengikuti sakramennya, ya silakan saja. Itu kan hanya sekedar roti, itu kan sekedar anggur, silakan saja dimakan hanya sebagai cemilan-cemilan. Tetapi kalau udah sampai kepada prosesi sakramental, maka ini sangat-sangat tidak dianjurkan, atau lebih ekstrimnya saya mengatakan tidak diperbolehkan. Karena anak kecil itu belum memahami yang namanya pengorbanan, pemurnian, penyucian dari dosa-dosanya. Belum memahami yang namanya pengorbanan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan orang besar? Dia sudah paham kok, Pak. Dia sudah memahami pengorbanan, tapi dia belum dimurnikan melalui baptisan. Ya. Dia belum dimurnikan melalui baptisan. Artinya apa? Baptisan itu berbicara tentang pengorbanan. Dia dimurnikan, dia disucikan dari kehidupan yang lama. Ya, sama seperti analogi yang saya katakan, tidak mungkin baju tidurmu kamu akan membawa ke istana negara untuk memperingati hari kemerdekaan. Ya, hari kemerdekaan. Pasti kamu akan menggantinya. Artinya ada korban yang harus dilepas, yaitu kehidupan yang lama. Maka sehingga ketika kita melewati korban itu, maka kita layak untuk memperingati. Nah, makanya saya sangat tidak menyetujui kalau orang yang belum dibaptis itu, ya, orang yang belum dibaptis bisa mengikuti perjamuan. Saya sangat tidak setuju. Ya, bersabar dahulu. Tunggu kamu dibaptis, maka kamu baru boleh mengikuti perjamuan. Nah, jadi ini sedikit yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, karena ada begitu banyak yang menanyakan tentang hal ini. Ya, baik teman-teman saya yang sejawat dengan saya juga yang masih belum dibaptis tapi sudah mengikuti, ataupun yang sudah dibaptis tapi belum memahami, maka mungkin ini bisa mencerahkan, ini mungkin bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa mengapa begitu penting, mengapa begitu sakral ya yang namanya perjamuan kudus. Ya, namanya saja sakramen. Sakramen itu artinya adalah dimateraikan. Ya, artinya kita dimateraikan. Baptisan itu adalah materai. Materai kepada kita bahwa kita sudah ditebus dan kita sudah diberikan cap
bahwa kita adalah milik Kristus. Jadi demikian saja teman-teman, semoga ini mencerahkan dan semoga penjelasan ini bisa memberikan kita pemahaman yang baru. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.